Shalom, salam faith, hope, and love untuk saudara-saudari yang mendengar dan melihat video ini. Terima kasih untuk setiap dukungan doa yang saudara telah naikkan untuk mereka yang saat ini sedang berjuang dengan pandemik COVID-19. Mari, saya mengajak kita semua untuk terus berdoa supaya anak-anak Tuhan tetap kuat dan bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Hari ini saya akan berkongsi firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 1 ayat 40 hingga 42. Sekali lagi Markus pasal 1 ayat 40 hingga 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Tema perkongsian firman Tuhan pada hari ini adalah jika dia mau, pasti sembuh. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca bersama, ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui dengan jelas. Pertama, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Saudara, Alkitab atau sang penulis yaitu Markus tidak menjelaskan tentang latar belakang si penderita kusta ini. Tidak ada info tentang namanya, berapa lama ia menderita kusta, dan apa saja yang telah ia lalui. Namun jika kita lihat dalam Perjanjian Lama, Imamat 13 hingga 14, kusta adalah sejenis penyakit kulit yang menular. Oleh itu, siapa saja yang menderita penyakit tersebut dinyatakan najis oleh imam. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah kediamannya. Imamat 13 ayat 46. Penyakit kusta atau yang dikenal juga dalam dunia kesehatan yaitu lepra merupakan penyakit yang menular melalui percikan di udara. Dari sumber yang saya dapatkan, penyakit ini menyerang kulit, sistem saraf perifer, selaput lendir pada saluran pernapasan atas, serta mata. Kusta bisa menyebabkan luka pada kulit, kerusakan saraf, melemahnya otot, dan mati rasa. Penderita kusta biasanya akan diberi kombinasi antibiotik selama 6 hingga 12 bulan. Jenis, dosis, dan durasi penggunaan antibiotik yang ditentukan berdasarkan jenis kusta yang dihidap. Jika perlu, penderita kusta juga berkemungkinan untuk dioperasi setelah pengobatan antibiotik. Sayang ya, pada waktu itu dunia kesehatan tidak semaju seperti sekarang ini. Para penderita kusta kemungkinan menderita seumur hidup. Selain penderitaan fisik, ternyata penderita kusta juga mengalami diskriminasi dari masyarakat, sehingga menyebabkan penderita mengalami depresi, bahkan hingga bunuh diri. Ini dikarenakan penyakit kusta sangat erat dengan stigma negatif, yaitu suatu hukuman atau kutukan yang diberikan kepada penderita karena dosa yang dibuatnya. Gimana? Masih meremehkan penyakit kusta? Nah, jika kita lihat kembali apa yang dilakukan oleh penderita kusta tadi, benar, dia datang kepada Yesus, berlutut di hadapannya dan memohon bantuannya. Apa permohonannya? Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku.
Coba perhatikan kalimatnya. Bukankah ada sesuatu yang aneh? Saya secara pribadi mulai meragukan bahwa orang yang sakit kusta ini sepertinya tidak memerlukan kesembuhan. Bukankah kusta itu sudah membuat ia menderita dan terasingkan? Yang kedua, Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan seketika itu juga penyakit itu lenyap. Ketika Yesus mendengar permohonan dari orang yang menderita kusta tersebut, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan mentahirkan orang tersebut. Tahir berarti bersih, suci, dan murni. Dalam beberapa terjemahan, kata tahir sering digantikan dengan kata sembuh. Kata tahir yang diucapkan oleh Yesus tidak hanya sekadar menyembuhkan orang tersebut dari sakit kustanya, tetapi juga membersihkan atau menyucikan dia dari dosa-dosanya. Permohonan orang yang sakit kusta tersebut didengar dan dijawab oleh Yesus. Sungguh Yesus adalah Allah, sehingga ia berkuasa dan mampu untuk melenyapkan penyakit kusta tersebut. Saya ingin menarik satu kesimpulan dari penjelasan tadi, yaitu orang sakit disembuhkan karena Yesus mau menyembuhkan. Banyak orang pada hari ini berseru-seru dengan suara yang keras dan nyaring, memohon agar ia disembuhkan. Ada yang memohon dengan membuat janji kepada Tuhan. Apakah Tuhan membutuhkan janji kita? Ada juga yang berkabung dan meratap supaya ia disembuhkan. Tetapi mengapa tak kunjung sembuh? Saudara-saudari, memang benar Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka yang ingin sembuh. Tetapi bukan berarti semua yang ingin sembuh akan disembuhkan. Karena belas kasihan dari Tuhanlah maka orang sakit disembuhkan. Lantas di mana belas kasihan Allah? Di mana belas kasihan Yesus? Sebagai orang percaya, kita seharusnya memiliki belas kasihan Yesus. Yakobus menulis dalam suratnya, Yakobus 5 ayat 16, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Doa orang benar yang Yakobus maksudkan adalah doa orang-orang yang sudah mengaku dosa dan ditebus oleh darah Yesus. Saudara, jika Yesus mau, saudara pasti sembuh. Tuhan Yesus memberkati.